Tabel distribusi frekuensi tunggal biasanya digunakan untuk menyajikan data yang relatif kecil. Contoh, disajikan data sebagai berikut. Coba kita perhatikan data pada kotak merah. Data pada kotak merah masih disajikan dalam bentuk daftar bilangan. Nyatakan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Kita tentukan terlebih dahulu data terbesar dan data terkecil. Data terkecil sama dengan 3 dan data terbesar sama dengan 10. Kemudian kita bentuk tabel dengan dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, kolom kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai kita isi data mulai dari data terkecil hingga data terbesar. Sedangkan kolom frekuensi kita isi dengan cara frekuensi nilai 3 sama dengan 4. Karena nilai 3 muncul sebanyak 4 kali pada data. Frekuensi nilai 4 adalah 6. Karena nilai 4 muncul sebanyak 6 kali pada data. Dan seterusnya, sehingga kita dapatkan tabel distribusi frekuensi tunggal sesuai data pada contoh soal. Tabel distribusi frekuensi kelompok. Tabel ini biasanya digunakan untuk data yang relatif besar dan memiliki rentang nilai. Contoh, data nilai ulangan matematika dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Nyatakan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Ada beberapa langkah untuk membentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Langkah pertama yaitu menentukan data terkecil dan data terbesar. Data terkecil sama dengan 65, sedangkan data terbesar sama dengan 80. Langkah kedua menentukan jangkauan kelas. Dengan rumus, jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Maka diperoleh jangkauan sama dengan 80 dikurangi 65 sama dengan 15. Langkah 3, menentukan banyak kelas menggunakan rumus Sturges, yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n, dengan n sama dengan banyak data. Karena di dalam soal diketahui banyak data adalah 40, maka banyak kelas dapat diperoleh dengan cara 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 dapat dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 1,61. Selanjutnya, banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,61. Hasilnya sama dengan 6,28. Kemudian kita bulatkan, sehingga diperoleh banyak kelas sama dengan 6. Langkah 4, menentukan panjang interval kelas dengan rumus panjang interval sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Karena jangkauan sama dengan 15 dan banyak kelas sama dengan 6, maka panjang interval sama dengan 15 dibagi 6 sama dengan 2,5. Kemudian kita bulatkan sehingga panjang interval sama dengan 3. Langkah kelima, membuat tabel distribusi kelompok. Kita buat tabel dengan dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai dan kolom kedua adalah kolom frekuensi. Untuk mengisi kolom nilai, perhatikan catatan tambahan di bawah tabel. Akan ada 6 kelas dan 3 nilai pada setiap kelas pada tabel distribusi frekuensi kelompok ini. Sehingga untuk kelas pertama terdapat nilai 65, 66, 67. Atau dapat ditulis 65 sampai 67.
Mengapa kita mulai dari nilai 65? Karena nilai 65 adalah data terkecil. Selanjutnya, kelas kedua terdapat nilai 68, 69, 70. Atau dapat ditulis 68 sampai 70. Dan seterusnya hingga kelas ke-6 terdapat nilai 80, 81, 82. Atau dapat ditulis 80 sampai 82. Kemudian kita isi kolom frekuensi. Kita mulai dari frekuensi nilai 65 sampai 67 adalah 2. Karena nilai 65 sampai 67 muncul sebanyak 2 kali pada data. Selanjutnya, frekuensi nilai 68 sampai 70 adalah 5. Karena nilai 68 sampai 70 muncul sebanyak 5 kali pada data. Dan seterusnya hingga yang terakhir, frekuensi nilai 80 sampai 82 adalah 2. Karena nilai 80 sampai 82 muncul 2 kali pada data. Setelah kolom nilai dan kolom frekuensi terisi, terbentuklah tabel distribusi frekuensi kelompok yang kita inginkan sesuai dengan data pada soal. Istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Perhatikan tabel distribusi frekuensi kelompok berikut. Istilah pertama yaitu batas kelas. Batas kelas dibagi menjadi 2, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah adalah nilai terkecil dari tiap kelas. Contoh, batas bawah kelas pertama adalah 65. Batas bawah kelas kedua adalah 68 dan seterusnya. Sedangkan batas atas adalah nilai terbesar dari tiap kelas. Contoh, batas atas kelas pertama 67, batas atas kelas kedua 70, batas atas kelas ketiga 73, dan seterusnya. Istilah kedua, tepi kelas. Tepi kelas dibagi menjadi 2, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Contoh, tepi bawah kelas pertama yaitu 65 dikurangi 0,5 sama dengan 64,5. Sedangkan tepi atas kelas pertama yaitu 67 ditambah 0,5 sama dengan 67,5. Istilah ketiga adalah titik tengah. Formula untuk menemukan titik tengah yaitu titik tengah sama dengan setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Contoh, titik tengah kelas pertama yaitu setengah dikali 65 ditambah 67 sama dengan 68.